Halo, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Kali ini kami akan membahas salah satu fitur di produk Ruiji. Sebuah fitur yang cukup menarik bagi saya yaitu Captive Portal. Captive Portal atau halaman login adalah sebuah autentikasi user ketika user tersebut ingin login ke sebuah jaringan tentunya, yaitu bisa login menggunakan password, kemudian ada kode voucher, kemudian ada username dan password, dan lain-lain. Ingin tahu bagaimana konfigurasinya? Silahkan tonton terus video ini sampai habis. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Baik, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat Captive Portal di Ruiji tentunya, yaitu sebuah halaman login yang sangat familiar bagi kita jika kita berada di kafe, kemudian di restoran, di bandara atau di hotel, yaitu sistem voucher, di mana teman-teman selain ada free login untuk hotspot, biasanya ada paket khusus agar speednya tinggi atau beda dengan yang lainnya, itu menggunakan yang namanya sistem voucher atau yang biasa kita sebut namanya voucheran. Topologi yang saya gunakan di sini sangat sederhana. Di sini saya menggunakan satu buah router gateway, kemudian di sini ada satu buah AP Ruiji seri RAP720L yang nantinya akan mendistribusikan internet melalui WiFi. Karena menu Captive Portal ini hanya ada di cloud Ruiji, sehingga nanti AP di sini seharusnya sudah saya lakukan binding di cloud-nya agar nanti bisa saya remote melalui cloud. Yang tentunya AP ini sudah saya masukkan juga ke project yang saya tentukan. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita login dulu melalui browser di cloud Ruiji. Oke, kita coba login. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita buka cloud-nya Ruiji. Kemudian karena kita akan membuat Captive Portal, yang pertama kita lakukan adalah pertama kita pilih project-nya terlebih dahulu. Kita pilih di menu di tab all ini. Kemudian karena saya di sini cuma ada satu project, itu saya pilih yang ini, namanya voucheran. Nah, kalau sudah sampai sini, silakan teman-teman pindah ke tab configuration. Kemudian teman-teman cari menu yang namanya Captive Portal. Nah, masih kosong ya, teman-teman di sini. Nah, langkah pertama, silakan klik add. Nah, nanti silakan diisi saja, namanya bebas. Contohnya di sini saya kasih nama yang sudah ada deh, portal 1 misalkan. Kemudian deskripsi voucheran misalkan. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada beberapa pilihan di bagian login option. Di sini ada one click, ada voucher, kita coba pilih, ada account, kemudian ada SMS, ada registration, dan ada Facebook account. Nah, khusus untuk Facebook account ini ada note-nya ya, untuk saat ini belum bisa dilakukan sebagai autentikasi. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, di sebelah kanan bawah di sini, ini ada tampilan halaman login yang akan kita buat nanti. Jadi enaknya di Ruiji ini sebenarnya kita bisa langsung lihat hasilnya itu nanti seperti apa. Nah, oke. Kemudian di bagian login option di sini ada one click login. Nanti ketika teman-teman ingin menambahkan atau autentikasinya cuma menggunakan tombol login. Jadi nggak ada password, nggak ada voucher, nggak ada autentikasi lainnya. Kemudian voucher itu ketika teman-teman ingin menggunakan voucher nanti untuk user loginnya. Kemudian akun
akun nanti teman-teman bisa di sini membuat yang namanya username dan password. Kemudian SMS yaitu login by SMS nanti. Registration sama. Nanti registration itu teman-teman harus registrasi dahulu melalui email, baru nanti bisa login. Karena kita di sini akan membuat halaman login menggunakan voucher, jadi saya di sini pilih yang voucher. Nah, oke, masih di tab ini. Di sini ada show balance page. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk notifikasi atau untuk apa ya? Pengingat ketika nanti user udah login itu, misalnya ini sisa waktunya tinggal berapa jam. Kemudian sisa kuotanya tinggal berapa giga atau berapa mega. Itu nanti di sini akan ditampilkan pada saat teman-teman mengaktifkan yang namanya show balance page. Kemudian post login URL itu nanti teman-teman ketika user sudah login, nanti secara otomatis dia akan dibelokkan ke website tertentu. Contohnya di sini secara default itu menuju ke website ruijinetworks.com. Kemudian saya akan coba ganti di sini menggunakan Citra Web itu misalnya. Nah, jadi nanti ketika teman-teman login itu harusnya langsung menuju ke halaman citraweb.com. Oke, langkah selanjutnya adalah portal page. Di sini ada logo image, kemudian background, ada background image. Di sini nanti teman-teman bisa menentukan logo image misalnya. Di sini contohnya misalkan nggak pakai logo, nanti di sini teman-teman bisa melihat logonya itu hilang. Kemudian kalau teman-teman punya logo perusahaan atau logo kafe atau logo sekolah mungkin atau restoran atau hotel, nanti teman-teman bisa pilih yang image kemudian upload. Oke, saya coba menggunakan logo yang sudah saya punya. Di sini menggunakan logo Captive Portal. Selanjutnya adalah background. Di sini teman-teman bisa memilih atau teman-teman bisa mengedit background secara bebas. Contohnya di sini saya akan bikin menggunakan solid color misalkan. Nah, warnanya saya tentukan misalkan di sini hitam. Nanti di sini akan tampil warna hitam di backgroundnya. Kemudian kalau teman-teman punya desain sendiri, itu teman-teman juga bisa upload di sini. Nanti teman-teman bisa pilih yang image, kemudian klik yang upload. Contohnya di sini saya punya gambar misalkan, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul tampilan secara mobile. Jadi nanti ketika ada klien yang coba connect ke jaringan kita, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau misalkan usernya itu desktop atau laptop, nanti teman-teman bisa lihat di yang tab desktop. Nah, nanti tampilan yang di laptop akan seperti ini, tampilan desktopnya. Oke, kemudian yang lanjutnya adalah welcome message. Misalkan di sini saya kasih tag misalkan selamat datang gitu. Selamat datang. Nah, nanti di sini akan tampil juga selamat datang. Sangat mudah sekali teman-teman di sini. Kalau misalkan teman-teman ingin pakai image, misalkan ingin pakai gambar, tinggal klik gambar kemudian upload. Nah, saya di sini coba pakai logonya Citra Web juga deh misalkan. Nah, di sini secara otomatis teman-teman bisa langsung lihat nanti hasilnya akan seperti apa. Itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya copyright. Copyright di sini teman-teman bisa isikan misalkan ada nomor telepon, misalkan di situ voucheran ya, atau cafe misalkan, silakan diisi website cafe atau website hotel misalkan. Di sini saya akan isi www.citraweb.com misalnya. Nah, ini. Kemudian masih di portal page, sebenarnya ada satu tab lagi yaitu tab Advanced. Di sini teman-teman bisa mengedit atau mengadjust logo posisinya itu di mana. Contohnya di sini di posisi upper nanti akan terlihat di atas.
Kemudian teman-teman bisa pilih yang middle atau yang lower. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian background mask opacity-nya juga bisa di-adjust untuk warnanya. Ini ya. Oke. Kemudian button color-nya misalkan di sini warnanya default-nya biru. Misalkan kita rubah jadi hitam ya, atau jadi apa, jadi enak ya, kita lebih ngeditnya itu lebih enaknya itu bisa langsung lihat gitu loh. Bisa langsung lihat hasilnya seperti apa. Jadi kita nggak ngedit dulu, kemudian bikin apa skrip dulu, nanti tahu dulu, login dulu, baru tahu kemudian ngedit lagi. Kalau ini nggak, jadi kita setting, kita tinggal klik-klik, kita sudah tahu nanti hasilnya seperti apa. Contohnya saya kasih warna hitam aja. Kemudian untuk button text color-nya putih, text color inbox. Ini saya kasih kuning misalkan. Seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup, nanti teman-teman silakan klik OK. Nah, nanti hasilnya akan ada seperti ini. Namanya adalah portal_1. Tidak cukup sampai sini. Langkah selanjutnya adalah kita harus me-apply portal yang sudah kita buat tadi. Caranya adalah teman-teman masuk ke menu basic. Kita cari menu basic. Nah, kemudian teman-teman silakan pilih SSID mana yang akan menggunakan Captive Portal yang sudah kita setting tadi. Contohnya di sini saya akan aktifkan di SSID voucheran misalnya. Tinggal teman-teman klik edit. Nah, di sini ada enkripsi. Kalau teman-teman perhatikan. Karena nanti kita akan menggunakan voucher untuk loginnya, jadi nanti teman-teman silakan klik open dulu aja, karena nanti ketika user login tetap si user itu tetap harus memasukkan voucher yang sudah kita bikin nanti ya. Kita belum bikin vouchernya nanti. Di sini kita kasih ini dulu, kemudian di sini kita bisa tentukan juga Wi-Fi 6-nya. Kebetulan di sini API ini sudah support Wi-Fi 6. Kemudian ada 5G priority access, nanti buat pengguna atau user yang punya Wi-Fi-nya atau device-nya itu ada Wi-Fi 5 GB, nanti dia akan diprioritaskan masuk ke frekuensi yang 5 GB. Kemudian di sini ada speed limit per client. Jika diaktifkan nanti teman-teman bisa isikan upload-nya berapa mega misalkan, kemudian download-nya berapa mega. Atau teman-teman bisa limit by SSID, misalkan ya udahlah pokoknya untuk SSID ini saya limit 10 mega. Jadi nanti 10 mega itu mau dipakai 10 orang, 1 orang, 2 orang, pokoknya maksimal 10 mega. Nah, karena kita ingin mengaktifkan atau meng-apply autentikasi atau Captive Portal yang sudah kita bikin tadi, maka kita aktifkan yang namanya fitur autentikasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada mode, di sini ada 2 mode sebenarnya, ada Captive Portal, kemudian External Portal. External Portal itu ketika nanti teman-teman punya mesin sendiri yang di situ nanti sudah terinstall Captive Portal misalnya. Nah, nanti bisa teman-teman sinkronis dengan AP yang ada di project teman-teman. Karena di sini Captive Portalnya itu di AP-nya sendiri, saya pilih yang Captive Portal. Tuh. Kemudian di sini ada Seamless Online. Seamless Online itu berapa kali user akan ditampilkan Captive Portal. Misalkan saya pilih 1 hari, berarti dia itu cuma 1 kali login aja. Habis itu dalam 1 hari dia ketika dia putus kemudian login lagi, dia nggak akan ada autentikasi atau halaman portal lagi. Di sini ada banyak pilihan. Ada 1 hari, kemudian 1 minggu sekali maksudnya, kemudian 1 bulan sekali atau selalu. Kalau pilih selalu berarti nanti cuma sekali login untuk selamanya nggak ada Captive Portal atau nggak ada
halaman login lagi. Karena di sini saya mau pilih yang sistem voucheran, saya nonaktifkan saja untuk seamless online-nya. Jadi nanti ketika ada user login ya udah pokoknya harus masukin voucher terus. Kalau nggak masukin voucher, vouchernya salah berarti si user tersebut nggak bisa login ke jaringan kita. Kita nonaktifkan, kemudian terakhir kita pilih captive portal yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita pilih OK. Kemudian save. Nah, sampai sini sebenarnya langkahnya sudah selesai. Kita coba login ya. Kita coba login. Tadi namanya voucheran. Nah, di sini sudah tampil ya captive portalnya atau halaman loginnya sesuai yang kita bikin tadi. Ini untuk tampilan secara desktop. Nah, nanti untuk yang tampilan secara mobile nanti seperti yang tadi di awal itu tampilannya akan seperti itu. Jadi cuma dipotong di tengahnya gini. Tuh. Untuk membuat voucher cukup mudah. Teman-teman bisa login kembali ke cloud-nya, bisa remote kembali. Oke, sudah muncul untuk tampilan cloud-nya. Kemudian teman-teman silahkan klik tab configuration. Kemudian teman-teman silahkan cari menu user management. Nah, di sini ada account, ada voucher, kemudian ada user group. Yang pertama kita coba bikin namanya user group dulu. Kita pilih add. Kemudian misalkan di sini user groupnya 1 hari misalkan. 1 hari. Kemudian harganya misalkan 7.000. Nah, concurrent device itu adalah nanti vouchernya itu bisa digunakan untuk berapa device. Kalau di sini defaultnya ada 3, berarti nanti untuk satu voucher itu bisa untuk 3 device, contohnya seperti itu. Karena ini berbayar, jadi kita coba pilih yang 1 device aja. Artinya nanti untuk device lain nggak bisa menggunakan voucher tersebut. Kemudian untuk waktunya, karena itu 1 hari, kita pilih yang 1 hari. 1 hari ya, benar ini ya. Kemudian kuotanya berapa? Misalkan 1 giga atau 2 giga. Contohnya di sini kuotanya 2 giga gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa setting kecepatannya. Di sini ada uploadnya berapa, kemudian downloadnya berapa. Contohnya di sini uploadnya saya kasih 2 mega. Kemudian downloadnya saya kasih 5 mega misalkan. Nah, tuh. Kemudian di sini ada satu lagi menu ya, atau pilihan. Di sini ada bandmax on first use, artinya ketika nanti ini diaktifkan, jadi ketika login pertama itu Mac-nya akan secara otomatis itu di-banding. Jadi nanti ketika si user itu login lagi, dia malah otomatis akan login terus tanpa melalui autentikasi atau portal captive atau halaman login yang sudah kita buat tadi. Kita nonaktifkan saja, kemudian kita klik OK. Oke, kemudian user group sudah kita bikin. Yang selanjutnya kita bikin vouchernya. Kemudian kita add voucher. Misalkan kita bikin langsung 100 misalkan. Kemudian user groupnya kita pilih user group yang sudah kita bikin tadi. 1 hari di sini contohnya. Kemudian di sini ada user informasi setting ya. Misalkan akan dikasih informasi-informasi apa gitu. Tadi berapa? 100. Kemudian 1 hari ya. Nah, lalu kita pilih OK. Nah, nanti di sini akan muncul 100 voucher ya. Nah, kita akan coba login. Laptop saya ini akan coba login menggunakan ini saya copy paste aja. Nanti saya copy.
Kemudian saya akan coba login ke WiFi voucheran misalkan. Saya akan coba login lagi. Ini saya disconnect dulu untuk kabelannya. Kemudian saya connect lagi. Nah, akan muncul halaman login lagi di sini. Nanti teman-teman silakan copy paste aja yang sudah di copy tadi itu vouchernya. Kemudian kita pilih login. Udah tinggal login aja. Nah, ini Mas, teman-teman. Jadi ketika user sudah login, tadi kita sudah setting ketika user login akan otomatis dibelokkan ke website citraweb.com. Nah, seperti yang kita sudah setting tadi, ketika user login itu akan otomatis ke website citraweb.com. Untuk voucher sebenarnya teman-teman bisa lakukan print agar nanti bisa dikasihkan ke pelanggan. Kemudian cara ngeprintnya adalah kita masuk kembali ke menu cloud-nya, ke user management, kemudian voucher. Kemudian kita pilih vouchernya dahulu yang akan kita print, kemudian kita klik tombol print. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan berapa kolom, misalkan 1 kolom atau slip, gitu ya. Kemudian custom tag, misalkan di sini mau ditulis cafe apa, atau misalkan di sini saya tulis Citraweb misalkan. Kemudian untuk default logo defaultnya menggunakan Ruiji. Kalau teman-teman punya logo sendiri silakan upload di sini. Kita coba oke, nanti kita lihat seperti apa voucher yang sudah kita buat tadi. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini ya, tampilan dari voucher yang sudah kita buat. Mudah bukan untuk membuat Captive Portal? Jadi sebenarnya nanti tinggal teman-teman berkreasi semaksimal mungkin agar desain atau halaman loginnya itu terlihat keren dan semenarik mungkin. Namun yang harus teman-teman garis bawahi di sini adalah untuk fitur Captive Portal itu hanya ada di produk-produk Ruiji, baik produk AP, produk Gateway ataupun produk Suite. Untuk produk-produk yang RIE itu tidak ada fitur yang namanya Captive Portal. Hanya ada satu RIE yang di Captive Portal, yaitu di seri EG. Jadi nanti API ini nanti silakan menggunakan RIE nggak apa-apa. Nah, nanti agar bisa ada tampilan Captive Portalnya atau halaman loginya, nanti teman-teman harus menambahkan satu lagi routernya itu menggunakan EG series. Untuk pembelian produk-produk Ruiji dan RIE, teman-teman bisa buka di website kami di citraweb.com atau teman-teman bisa cari saja di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nanti di situ ada banyak sekali contoh atau banyak sekali produk dari Ruiji dan RIE. Kemudian jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Silahkan like dan share biar video ini lebih bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube kami, Citraweb Solusi Teknologi. Terima kasih, sampai ketemu di video kami selanjutnya.